Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas yaitu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia itu ada mulai dari urutan tertinggi sampai terendah. Kalau urutan tertinggi itu sudah sangat jelas adalah Undang-Undang 1945, dan yang paling bawah yaitu adalah peraturan daerah yang dibentuk baik oleh bupati maupun wali kota. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membahas yaitu poin-poin yang berkaitan dari undang-undang tersebut. Baik, yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian dan asas. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundang-undangan. Jadi dalam proses pembuatan undang-undang itu ada beberapa tahapan yang sudah tadi Bapak jelaskan, bagaimana perencanaannya, bagaimana penyusunannya, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan. Itulah proses dalam pembuatan, pembentukan atau peraturan undang-undang. Baik, nah sekarang kita akan bahas berikutnya pengertian dari asas. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi silakan kalian adik-adik nanti buka apa isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Intinya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah asas-asas proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya kita akan bahas materi muatan perundang-undangan yang mencerminkan asas-asas seperti asas-asas yang terkandung dalam undang-undang ada pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keselarasan. Jadi dalam pemuatan undang-undang itu harus ada asas-asas yang terdiri dari yang Bapak sebutkan tadi. Ya, baik, berikutnya adik-adik, sekarang kita akan bahas yaitu proses pembentukan undang-undang. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dari poin ini kita bisa menyimpulkan bahwa Undang-Undang 1945 itu bisa terjadi perubahan atau revisi yaitu oleh yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan kekuatan hukum pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dan sekarang kita akan bahas rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu di bawah Undang-Undang 1945. Nah, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden kemudian disiapkan oleh Menteri atau pemimpin lembaga pemerintah dan kementerian sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Jadi dalam proses pembuatan undang-undang ini, rancangan undang-undang ini diajukan oleh Presiden dan kemudian oleh Menteri dan lembaga pemerintahan maupun non kementerian, dan nantinya akan melalui beberapa proses yang akan menghasilkan sebuah produk yaitu rancangan undang-undang. Nah, proses pembentukan perundang-undangan ini pembentukan peraturan presiden. Nah, yang berikutnya adalah tidak melibatkan DPR tetapi melibatkan menteri. Di sini bisa kita simpulkan anak-anakku bahwa dalam proses pembuatan peraturan presiden Perpres itu tidak melibatkan DPR tapi melibatkan menteri, yaitu peraturan presiden. Berikutnya dalam proses pembuatan rancangan perda provinsi maupun rancangan perda tingkat kabupaten maupun tingkat kota itu biasanya contoh rancangan perda provinsi itu dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur, atau peraturan daerah itu bisa diajukan oleh DPRD kabupaten kemudian oleh bupati atau wali kota. Itulah perda. Baik anak-anakku, itulah gambaran proses bagaimana
terciptanya sebuah produk-produk undang-undang dari mulai tahapan tertinggi sampai tahapan terendah. Nah, itulah prosesnya. Jadi silakan kalian nanti buat kesimpulan bagaimana proses-proses terjadinya pembuatan dari mulai Undang-Undang 1045, terus rancangan undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Nah, inilah yang harus kalian hayati dan kalian maknai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.